Halo Pentusias. Nah, pasti kalau udah nyimak video saya yang sebelum ini, Pentusias sudah tahu nih kalau saya udah nyiapin begini, saya artinya mau latihan copper plate. Tapi sebelumnya, saya juga mau kasih sedikit bocoran bahwa saya pengen banget nge-review produk-produk fountain pen karena banyak sekali yang menarik. Tapi saya juga ada janji untuk diri sendiri kalau setiap kali saya beli produk baru, saya harus belajar hal baru dari teknik kaligrafi copper plate ini. Jadi kita akan selang-seling nih. Setiap kali saya review, besokannya saya akan keluarkan video tutorial copper plate dan latihan bersama ini, lalu saya akan review lagi dan seterusnya. Untuk bocorannya, ini nih, saya ada dapat request dari Mas Bro Rizali. Nah, ini pentusias yang paling nomor satu lah. Ini bentuknya KW-nya Lamy. Dia tuh ujungnya bolpen, tapi belakangnya tuh tempat buat tinta. Jadi, ini katanya hybrid, pakai tinta fountain pen, ditulis ujungnya dengan bolpen. Saya sendiri belum pernah coba, ini baru datang hari ini, masih bersih ya, masih belum ada tinta sama sekali. Nanti kita akan review bersama-sama di video selanjutnya seperti apa sensasi menulis pakai ini. Lalu bocoran selanjutnya, ini ada tinta KW-nya Iro Shizuku Yamabudo. Jadi merek Hao You Liang ini, konon dia mengcopy semua warna dari Iro Shizuku dengan harga 80% lebih murah kalau nggak salah. Kalau dari sekilas dari sini kelihatan warnanya memang sama ya. Ini juga saya belum pernah coba, nanti kita akan coba di video berikutnya. Lalu kita ada Lamy Limited Edition versi Line and Friends. Ini saya nemu di toko online dengan harga yang tergolong murah untuk ukuran Lamy dan apalagi Limited Edition Line and Friends. Ini 250.000 mungkin. Sudah termasuk casing dari besi dan dalamnya ada macam-macam aksesorisnya. Kita akan lihat di video selanjutnya. Nah, ini akan sangat menarik nih karena saya sendiri setelah mesen, saya baru sadar ini kok murah banget ya. Lebih murah jauh bahkan dibanding Lamy yang standar. Saya sampai khawatir apakah ini KW yang super banget atau apa nih, apa sellernya ya udah desperate aja pengen jual secepat-cepatnya. Saya nggak tahu. Nanti kita akan coba lihat. Lalu yang terakhir, last but not least adalah ini. Nah, ini juga termasuk barang ajaib. Harga 63.000, materialnya dari beras kuningan ya. Ini dia ngopi Kaweco. Jelas-jelas dia ngopi Kaweco. Saya punya Kaweco yang versi aluminiumnya. Cuma bedanya ya nggak ada merek Kaweco-nya aja. Ditambah ini lebih gede sedikit. Nah, seperti itu perbandingannya. Nimnya juga lebih gede. Untuk 63.000 saya sudah coba tes. Dan hasilnya kita tunggu di video selanjutnya. Oke, sekian bocoran dari saya untuk video review-review yang akan datang. Sekarang kita belajar dulu nih. Masa udah beli pen banyak-banyak begini tapi nggak tahu cara make atau cara nulis yang bagus. Kali ini kita kembali latihan copper plate kaligrafi. Kemarin ini saya udah bikin video panjang lebar ya. Kita sama-sama coba latihan menulis. Kali ini mungkin saya akan coba bikin formatnya lebih pendek, tapi tanpa mengurangi esensi dari latihan ini. Nah, basic stroke ini adalah yang bentuknya seperti ini, naik ke atas, huruf U, huruf N, huruf yang ini apa, zigzag ya, yang O membulat, yang ke atas seperti ini, yang ke bawah dan lurus. Semua basic stroke ini gunanya untuk membentuk huruf yang lengkap. Misalnya kita lihat di sini, entrance, exit, yaitu ini ya berarti. Ini namanya entrance atau exit. Kalau kita mau bikin huruf A, kita butuh gabungan dari ini, satu ya, dia naik ke atas seperti ini, lalu membulat, seperti ini, lalu digabungkan sama yang ini. Jadi copper plate itu kalau kita tulis itu bukan sekaligus misal huruf A gitu kita langsung satu huruf A gitu. Enggak, dia beda sama penulisan modern yang sehari-hari kita tulis sekarang ini. Sebagai contohnya, ini kalau huruf A modern kita nulis tuh seperti ini. Satu tarikan garis jadi A. Tapi kalau copper plate di sini ini tuh kita nulisnya naik dulu begini, satu. Lalu kita membentuk huruf yang ini, bentuk yang ini, lingkarannya di sini namanya oval. Jadi kita bikin bentuk oval, lalu kita bikin buntutnya. Kalau di sini istilahnya underturn, yaitu bentuk yang ini, seperti ini. Nah, jadi satu bulat begitu. Jadi dibentuk dari tiga, satu, dua, tiga. Nah, itu kalau digabung jadi huruf A. Nah, copper plate itu konsepnya adalah seperti itu. Kita selalu merangkai bentuk-bentuk ini sampai jadi sebuah huruf. Nah, oleh karena itulah
kita harus benar-benar fasih dengan bentuk dan proporsi dari basic stroke ini. Karena tanpa basic stroke ini kita nggak akan bisa nulis huruf yang sesuai dengan pakemnya Copperplate. Oh ya, sebelum kita praktekkan, jangan lupa nih untuk mendownload dari bentuk-bentuk ini. Saya share linknya mungkin di deskripsi ya. Jadi bisa di-download langsung, coba di-print, lalu kita akan praktekkan bentuk dan kita latihan sama-sama. Oke, bagi yang belum pernah menyimak video saya yang pertama, saya anjurkan cek dulu videonya di sini. Karena di sana ngomongin tentang kertas ini, ngomongin tentang oblique pad-nya, tentang tintanya. Untuk yang sudah pernah, mari kita langsung praktekin. Kali ini kita basic stroke yang entrance atau exit, yang seperti ini gampang. Jadi kita itu untuk garis ini, yang harus diperhatikan adalah mencoba mengingat kemiringan dan lengkungannya. Jadi kita mencoba bikin muscle memory ya istilahnya. Jadi kita hafal mati, bentuk lengkungannya, proporsinya adalah seperti itu. Kita coba pakai kertas ini, kertas marker dari Canson, lalu kita timpa begini, dan kita ikutin aja garisnya. Ini karena dia narik garisnya tuh ke atas, dari bawah ke atas, jadi nggak bisa ditekan. Kalau ditekan pasti nipnya ini akan nancap ke kertasnya. Jadi coba aja rasakan, taruh seperti ini, lalu seperti itu. Nah, tangannya jangan kaku, ini nggak perlu digenggam sampai kuat banget ya ininya, karena kalau kita menggenggamnya terlalu kuat, pasti narik garisnya nggak akan kelihatan lembut, kelihatannya kayak gemeteran atau kaku-kaku gitu. Nah, ini coba aja, pegang santai, yang penting udah napak ke kertas, udah nggak perlu ditekan, naikin ke atas seperti ini. Nah, kita coba hafalin bentuknya, supaya antara mata dengan tangan, dengan apa yang ada di ingatan kita, itu udah hafal mati banget. Seperti itu. Jadi gampang sekali dia. Nggak perlu kontrol tekanan, nggak perlu kontrol apapun, benar-benar yang dikontrol cuman gerakan lengkungannya tuh seperti apa sih. Seberapa melengkung, seberapa lurus. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk entrance-nya. Oke, saudara-saudara, tadi saya udah nulis panjang lebar. Yang ini kita nulis bareng. Yang ini saya udah nulis juga, udah ngoceh-ngoceh sendirian, ternyata kamera saya nggak ngerekam. Jadi kita ulang lagi. Basic stroke underturn adalah yang bentuknya seperti huruf U ini. Ini cara nulisnya gampang. Ini dimulai dari atas, lalu ditekan ke bawah dan naik ke atas lagi. Jadi kita begini, tekan, lalu mulai ke atas seperti itu. Pertama tuh kita tekan dulu seperti ini. Lalu di bawah sana kita kira kurang lebih udah 3/4 ke bawah. Kita mulai angkat supaya garisnya tipis dan naik ke atas seperti ini. Nah, seperti itulah. Sekali lagi, tekan. Begitu mulai langsung ditekan ya. Nah, jadi kita udah siapkan garisnya tebal. Nah, langsung tebal. Diangkat. Naik ke atas. Nomor 3. Nah, naik gitu. Pas di sininya tuh usahakannya lurus. Jangan goyang-goyang. Jadi kelihatan garis satu pede. Jadi benar-benar dia lurus, melengkung di sini, lurus lagi. Oke, kita coba tulis seperti tadi lagi, sebaris dari bentuk underturn ini. Nah, kalau sudah selesai dengan yang underturn, kita lanjut ke overturn. Nah, ini terbalikannya. Kalau tadi dari atas ditekan ke bawah, seperti ini, gitu ya, naik ke atas lagi. Kalau ini N, jadi dari bawah dia. Dan ingat selalu kalau kita dari bawah naik ke atas, kita nggak perlu nekan. Nah, pas di gunungan ini, kita turunnya kurang lebih 1/4-nya, itu kita baru mulai tekan. Nah, ini kita dari bawah, kita naik ya. Nah, kurang lebih jangan langsung ditekan di titik paling tingginya, justru kita turun dulu. Kita turun kurang lebih, ya kalau ini misalnya 100% ya, ketinggiannya.
kurang lebih di 25% ya. Kita turun dulu 25%, baru kita tekan di sini. Kurang lebih begitu. Nah, kita praktekkan lagi. Naik tanpa ditekan. Di titik tertinggi kita masih belum tekan. Turun dulu kurang lebih seperempatnya dari ketinggian. Lalu kita mulai secara perlahan kita mulai tekan. Nah, jadi ini adalah titik yang paling krusialnya. Itu harus membentuk, ini kalau saya coba gambarin ya, yang besar. Di sininya nih. Nah, jadi bukan di sini tebalnya, bukan di titik tertingginya justru. Kita turun dulu, di sini barulah titik tertebal. Seperti itu. Oke, mantap. Oke, tadi kita udah yang U, udah yang N. Nah, sekarang ini jurus terbaru adalah U campur N, zigzag seperti ini. Basic stroke compound curve. Nah, jadi dari yang ini ditambah yang itu, jadilah dia. Yang sangat perlu diperhatikan nanti kalau udah nggak nyalin lagi ya. Ini harus simetrik antara, kalau kita bayangin ada garis bulat imajinasi di sini, sama di sini itu harus simetrik. Jadi jangan bikin garisnya begini. Di sini sempit, di sana lebar seperti itu. Atau sebaliknya, di sininya gede, lalu menyempit seperti itu. Ini nggak boleh. Harus simetrik. Kurang lebih misalnya di sini segini, di sini juga harus semirip mungkin, sesimetrik mungkin. Kalau ini masih nyalin gampang nih. Pasti simetrik lah. Karena kan kita ngikutin aja. Jadi dicari, oke di situ naik ke atas. Nah, sekali lagi ingat, jangan ditekan di titik yang paling tinggi, kita turun dulu, baru kita tekan. Nah, ini karena kita mau langsung nyambung ke naik ke atas, ini kita di sini udah mulai kita angkat. Jadi kalau tadi kan yang begini tuh kita tekan terus sampai ujung gitu ya, terus kita ratain di sana. Ini enggak. Kita naik gini, turun dulu, baru ditekan. Baru ditekan sedikit kita udah angkat lagi. Kita mau naik. Jadi di sininya tuh kelihatannya elegan. Dia tuh very curvy, very seksi lah. Ini kalau saya perbesar mungkin gambarnya seperti ini. Di sininya tuh dia begini. Nah, kelihatan ya di sininya dia gradasinya pelan-pelan. Lengkungannya tuh manis, nggak blocking ya, nggak kaku. Nah, itulah yang kita harus biasakan tangannya. Turun dulu, tekan, gak lama kita angkat pelan-pelan, naik ke atas, turun, angkat, tekan dikit-dikit, angkat lagi, naik. Sesimetrik mungkin, seseksi mungkin lah di bagian yang tebalnya itu. Nah, bagi yang kesusahan untuk menulis compound curve ini, take it slowly. Selalu aware sama tekanan jari kita. Kapan kita tekan, kapan kita angkat. Dan aware kemana kita mengarahkan nib ini supaya tarikan bentuk garisnya tuh bisa sesuai. Nah, coba ya pelan-pelan, kalau kesusahan jangan stres dulu. Selanjutnya adalah basic stroke oval. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah
Jangan langsung menekan di bagian tinggi seperti tadi, selalu kita nggak nekennya di sininya ya, langsung tebal seperti itu. No. Kita nekannya selalu begini bentuknya. Gradasi, jadi ada lengkungan di sininya nih. Di bawahnya juga sama. Lalu yang harus diperhatikan, katanya di sini nih kebanyakan orang salah neken di atas, lalu di bawahnya tipis. Atau ada juga yang di atasnya sudah ditekan, lalu di bawah lebih ditekan lagi. Yang benar adalah yang seperti ini. Di atasnya tuh tidak ditekan, kurang lebih mungkin seperti yang tadi-tadi ya. Kita turun dulu, baru kita mulai nekan ke bawah, lalu di titik terendah itu udah tipis. Jadi jangan di titik terendahnya masih tebal seperti ini. Turun dulu, baru kita ditekan. Sudah mulai diangkat, jadi di titik terendah dia sudah mulai tipis, lalu kita naik. Oke. Mulai dari tinggi, turun dulu, ditekan pelan-pelan. Nah, kita turun mulai angkat, naik lagi. Oke, naik seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke, itu tadi oval yang tebalnya di sisi kiri. Sekarang kita basic stroke oval yang tebalnya di sisi kanan. Arahnya juga terbalik ya. Yang ini searah jarum jam, yang tadi berlawanan dengan jarum jam. Kita coba apakah terasa lebih susah atau lebih gampang atau sama aja. Kalau kayak gini saya harus mulai dari mungkin saya dari titik paling tinggi, lalu diangkat naik ke atas. Sebelum ini saya pernah ikut workshop dengan 701 Days Calligraphy. Kalau nggak salah saya diajarinnya apa begini dulu terus baru neken gitu ya, saya kurang yakin. Kalau nggak salah garis ini pun dibagi jadi dua sebetulnya, tapi nggak yakin. Kita ikutin aja yang ada di buku ini. Disuruhnya 1 kali tarikan garis. Oke, angkat naik ke atas, titik tertinggi, turun dulu, tekan, angkat, titik terendah sudah tipis, naik lagi ke atas. Nah, itu kayaknya oke tuh. Titik tertinggi, turun dulu, tekan, angkat, titik terendah sudah tipis terus, naik ke atas, ikutin garisnya. Oke, tekan, angkat, tipis, naik ke atas terus, tipis, turun, tekan, angkat, naik ke atas, mulai tipis, turun, mulai tekan, mulai angkat, naik, tipis. Oke, turun, tekan, angkat. Oke, last one. Tutup. Nah, selanjutnya ini mulai ada kombinasi antara lurus dengan melengkung. Oke, sekarang kita untuk ascender loop basic stroke-nya itu kita bagi jadi dua. Kita mulai dari kurang lebih, jangan di titik tertinggi tadi, kita mulai turun dulu di berapa ini, 1/4, 1/5 dari ketinggian. Kita bikin garis tipis lalu jadi tebal. Nah, ini kalau ada yang menyimak di video saya yang pertama, nomor 1 ini tarikan garis yang ini adalah latihan yang ini nih. Nah, biasa dulu kita tarik ke bawah, lalu semakin ke bawah semakin kita tekan. Nah, tintanya habis ya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi itu yang membentuk tarikan garis tipe 1.
Kita langsung praktekin aja. Kita mulainya dari, ingat, jangan titik paling tinggi, di sepertiganya. Nah, karena ini gampangnya tinggal nyalain, kita ikutin aja. Kurang lebih di sana kita mulai. Turun dulu, jangan ditekan. Udah turun kurang lebih berapa ya? 3 mm. Baru kita mulai perlahan kita tekan. Nah, kalau sudah terjadi garis pertama, kita sambung dari sini. Ikutin aja, turun ke bawah. Gitu. Nah, jadi arahnya nomor 1 ke bawah seperti itu. Nomor 2-nya juga ke bawah seperti itu. Dan sama-sama dimulai dari ketinggian sepertiga lah. Kita coba lagi. Jangan ditekan, tekan, pertahankan konsistensi ketebalannya. Kita tutup di sana. Lalu kita mulai dari sini, naik ke atas, turun ke bawah, nggak perlu ditekan, tipis terus, seperti itu. Oke, sepertiga ketinggian, kita turun, mulai tekan, naik ke atas, turun, seperti itu. Oke. Sorry ya kalau ada suara tetangga lagi renovasi. Rumah saya ini banyak jendelanya, jadi apapun yang ada di luar itu suaranya akan dengan mudahnya masuk ke dalam rumah. Saya sedang siapkan satu tempat lagi yang mudah-mudahan bisa lebih senyap kalau dibuat rekaman YouTube. Tapi mungkin itu masih 4 bulan lagi kali. Oke, saya udah ngaco. Kita nggak seharusnya mulai di titik paling tinggi. Nah, ingat, latihan boleh santai, boleh bengong, tapi harus sadar juga kalau udah bikin kesalahan. Kalau nggak, takutnya kita terbiasa sama teknik yang salah itu. Nah, oke. Itu ascender loop. Lanjut. Kita descender loop. Jadi ascender itu naik bukit ya, naik ascend. Sekarang descend, turun, descender loop. Nah, kebayang dong ini gunanya untuk nulis huruf G, huruf J, huruf Y, dan lain-lain. Nah, kalau tadi naik kita dari sini ke bawah, kita sekarang, ini satu stroke. Kita coba, apakah lebih gampang? Langsung ditekan, tebal. Jadi begitu mulai udah tebal. Nah, ini pelan ke bawah, mulai tipis. Tipis terus, naik ke atas lagi. Kita mulai lagi, selalu langsung ditekan. Pelan-pelan mulai diangkat supaya ada gradasi, makin menipis. Aduh, salah. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak tuh? Tapi ini harusnya di sini kemiringannya. Gitu. Oke, kita lanjut. Jangan terlalu berlarut-larut dengan yang sudah salah dan kejadian. Kita lanjut. Tebal, turun, mulai diangkat, gradasinya jadi tipis. Wah, karena ini langsung mulai tebal, kayak tintanya lebih cepat habis, jadi sering-sering dicelup nih.
Oke, mulai diangkat, tebal, diangkat. Mudah-mudahan teman-teman Pentusias juga udah bisa menikmati ya, mulai terbiasa dan enjoy dengan latihan ini. Kita sama-sama nih menempuh perjalanan menuju bisa. Oke, ascender loop naik, descender loop turun. Kita sudah tuntaskan. Lanjut ke full stroke. Wah, ini mah gampang ya. Kita kan udah bisa melengkung-melengkung segala macam. Harusnya ini nggak masalah. Dan ini juga kita udah coba latihan di video sebelumnya, garis-garis lurus seperti ini. Kita coba, mungkin nggak perlu terlalu banyak yang ini. Kita coba 3 garis mungkin. Oke. Konsisten, mungkin itu yang harus kita pertahankan di sini. Garisnya konsisten, jadi nggak kayak di tengah tebal tipis, tebal tipis, tebal tipis gitu, dan nggak gemeteran. Latihan bikin garis yang konsisten ketebalannya dan lurus. 5 deh, jangan 3, kayak tanggung. Seru juga. Oke, sekalian ngabisin tinta yang udah terlanjur nempel. Oke. Nah oke, sekarang kita sudah di penutupan dari sesi latihan ini. Tapi penutupan ini adalah yang paling penting sebelum kita nanti lanjut ke menulis huruf yang sebenarnya. Ini yang harus diperhatikan setiap kali kita bikin garis tebal, mulai di sini atau nanti pas mengakhiri di sana, itu harus rata. Biasanya yang terjadi adalah membulat seperti ini kalau baru pertama kali mulai. Untuk menulis rata seperti ini ada trik khusus. Ini perlu latihan otot jarinya sih. Dan koordinasi antara mata dengan tangan itu sangat-sangat diperlukan karena perbedaannya itu sangat mikro di gerakannya. Nah, maksudnya apa sih gerakannya mikro? Di sini saya coba praktekkan sedikit ya, mudah-mudahan bisa. Karena ini nulisnya susah, ada kehalang kamera dan peralatan lainnya. Tapi kalau kita lihat ini, nah itu kan mata nip itu kan ada kiri dan kanan ya kalau lagi tebal begitu ya. Kita harus bisa muter begini. Harus dibiasakan kapan kita berat ke kanan, kapan kita berat ke kiri, oleng ke kiri, seperti ini. Ini harus main. Kalau kita nulis garisnya itu dari awal, nggak oleng-oleng, kita begini doang. Terus pas ending juga begitu. Ini bulat di sininya nih. Dibandingkan dengan kita nih, oleng ke kanan dulu pertamanya. Lalu terakhir kita oleng ke kiri. Nah, lebih rata kan? Ini nggak terlalu perfect karena saya lagi kesulitan ini. Kehalang kamera. Kita coba sekali lagi, oleng ke kanan dulu. Nah, rata. Itu yang seharusnya terjadi. Oleng ke kanan. Ya. Lurus. Oleng ke kiri. Kita bandingkan lagi, kalau nggak ada oleng-olengnya, ditekan tanpa oleng, lurus. Nah, itu bulat banget tuh. Kelihatan kan? Bulat. Bulat. Sedangkan ini versi yang oleng ke kanan. Lalu endingnya kita kayak apa ya? Oleng ke kanan, lalu kita kayak mau kesanain sambil di kesana sedikit aja gitu loh. Kita coba praktekkan untuk misalnya bentuk huruf U tadi. Kalau ini yang tanpa oleng-oleng, nah di sananya tuh bulat. Sedangkan ini yang kita olengan ke kanan dulu. Nah seperti ini, kelihatan bedanya.
Nah, sekarang saya coba dari sisi yang seperti ini, mudah-mudahan kelihatan nih di bagian sininya ya, perbedaannya. Ini yang biasa, tanpa oleng. Dia membulat. Ini yang kita olengin ke kanan. Jadi kita langsung mulai dari ini. Nah, itu dia mekarnya tuh langsung lurus. Nah, yang tanpa oleng, begitu. Yang oleng, kita mekarin dulu dia. Kalau dia udah mekar, baru kita tarik garisnya. Lalu di penutupan, kita tutup lagi dia. Kita angkat. Oke, kelihatan? Gitu ya. Oke, sekian latihan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di latihan berikutnya, di mana kita sudah mulai langsung menulis huruf-huruf. Sudah nggak akan menjelaskan basic stroke atau warm up stroke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.